Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2. Di video kali ini kita akan menjelaskan materi mengenai pertumbuhan ekonomi teori historis. Namun sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Dina Wirulani. Saya Salsabila Aprilia. saya Liliana Tresna. Saya IQ. Saya Muhammad Kausar Anwar dan Muhammad Lutfi. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Friedrich List merupakan seorang ekonom yang mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi diklasifikasikan berdasarkan teknik produksi yang dilakukan masyarakat untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Adapun pengelompokan teknik produksi yang dikemukakan oleh Friedrich List yaitu yang pertama adalah masyarakat di era berburu dan mengembala, yang kedua adalah masyarakat di era beternak dan bertani, yang ketiga adalah masyarakat di era bertani dan menciptakan kerajinan, dan yang terakhir adalah masyarakat di era industri dan perdagangan. Selanjutnya ada teori pertumbuhan perekonomian histori menurut Walter Somba. Menurut Walter Somba, pertumbuhan perekonomian dapat meningkat apabila dalam suatu masyarakat terdapat susunan organisasi dan ideologi. Walter Somba juga membagi pertumbuhan perekonomian histori dalam 3 bagian. Yang pertama ada zaman perekonomian tertutup. Pada zaman ini penghasilan barang masih terbatas dan juga perekonomian masih dalam metode kekeluargaan. Yang kedua ada zaman perekonomian kerajinan dan pertukaran. Pada zaman ini sudah terdapat bagian kerja di masyarakat. Dan yang ketiga atau terakhir ada zaman perekonomian kapitalis. Pada zaman ini sudah terdapat pemilik modal. Karl Baker di sini mencetuskan teorinya bahwa pertumbuhan ekonomi nasional dipengaruhi oleh hubungan antara produsen dan juga konsumen melalui tingkatan rumah tangga tertutup, kemasyarakatan, kota, sampai dunia. Terakhir, Karl Baker juga mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara didasarkan oleh hubungan dengan konsumen dan juga produsen. Tahapan pada teori ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, rumah tangga tertutup, di mana masyarakat hanya memenuhi kebutuhan kelompoknya sendiri. Yang kedua, rumah tangga kota, di mana sudah munculnya hubungan dagang antar desa dan desa dengan kota. Yang ketiga, rumah tangga bangsa atau kemasyarakatan. Perdagangan antar kota akan membentuk suatu kesatuan masyarakat yang melakukan pertukaran dagang dalam negara. Dan yang terakhir, rumah tangga dunia, yaitu masa di mana perdagangan telah melewati masa-masa negara. Menurut Walwet Hitman Rostow, pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai suatu proses yang menyebabkan perubahan dalam kehidupan masyarakat, yaitu perubahan politik, struktur sosial, nilai sosial, dan struktur kegiatan perekonomiannya. Tahap masyarakat tradisional bersyarat untuk lepas landas ekonomi matang dan konsumsi tingkat tinggi. Alexander G. adalah seorang ekonom dan sejarawan yang mengusulkan teori pertumbuhan ekonomi historis yang dikenal sebagai teori belakangnya. Teori ini mengusulkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara tergantung pada tingkat pengembangan industri dan infrastruktur negara tersebut pada saat tertentu dalam sejarah. Signifikan dan berpengaruh. Menurut Gersenkron, negara-negara yang lebih maju secara industri dan infrastruktur pada saat tertentu dalam sejarah cenderung mengalami tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara yang lebih tertinggal secara industri dan infrastruktur pada saat yang lama. Gersenkron mengusulkan bahwa negara-negara yang lebih maju secara industri dan infrastruktur pada saat tertentu dalam sejarah cenderung memiliki beberapa karakteristik yang mempromosikan pertumbuhan ekonomi, seperti tenaga kerja yang lebih terampil, sistem transportasi yang lebih baik, dan akses ke sumber daya alam yang lebih banyak. Bahan ekonomi historis yang paling signifikan dan berpengaruh.
Selanjutnya, menurut Bruno Hildebrand melalui teorinya juga beranggapan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara bisa ditinjau dari cara pertukaran atau perdagangan yang digunakan dalam masyarakatnya. Bruno Hildebrand juga meninjau bahwa perkembangan teknologi dapat dilihat dari cara pertukaran di tengah masyarakatnya. Misalnya, pertukaran barang atau barter, pertukaran dengan uang, atau pertukaran dengan kredit.